Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyambut dengan kegembiraan, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan dengan keimanan dan harapan penuh besar dengan pahalanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abi Gaul di ujung Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cinta Abi Gaul yang dirahmati Allah, dalam satu kisah ada beberapa orang yang merugi di dalam bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Padahal bulan suci Ramadan banyak Allah turunkan rahmatnya, banyak Allah turunkan maghfirahnya. Bahkan dalam salah satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyambut dengan kegembiraan, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan dengan keimanan dan harapan penuh besar dengan pahalanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Tapi dalam salah satu kisah ini, sungguh merugi orang-orang yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Dalam satu riwayat, kisahnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam raqiyal mimbar, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berkhutbah dan menaiki mimbar, faqala amin amin amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sambil mengucapkan amin 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 sampai 3 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin, berdoa, berseraya, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Lalu sahabat bertanya, ma kunta tasna'una hadza? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau lakukan? Padahal sebelumnya kau tidak pernah melakukan, sampai kau mengucapkan amin 3 kali. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, faqala li Jibril alaihi salam, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah, faqultu amin. Jibril alaihi salam berkata, sungguh merugi, sungguh celaka bagi seseorang yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka tidak diampuni dosanya. Qultu amin. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya, amin, seraya mengabulkan apa yang dikatakan oleh Jibril alaihissalam. Mengapa? Cinta Abi Gaul yang dirahmati Allah. Padahal tadi di hadis yang pertama telah dijanjikan, barang siapa yang menyambut dengan kegembiraan bulan suci Ramadan dengan keimanan, dengan harapan pahala, maka akan Allah ampuni dosanya yang lalu. Tapi dalam kisah ini tidak diampuni dalam bulan suci Ramadan, karena dalam bulan suci Ramadan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Puasa Ramadan hanya dijalankan menahan lapar dan haus, padahal pada hakikatnya puasa Ramadan adalah menahan segala seluruh hawa nafsu, menahan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat, menahan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya seperti dalam ayat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang akhirnya Allah ingin menginginkan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin yang kedua, raghima anfu abdin dzukirta indahu
falam yusalli alaika faqultu amin. Sungguh rugi, sungguh celaka bagi orang-orang yang ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak bersalawat kepadanya. Sungguh rugi. Apa susahnya bersalawat kepada Rasulullah? Bahkan malaikat, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika kita mendengar nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjawab sallu alaihi wa sallu ala Muhammad, sallu alaihi wa sallim wa barik ala Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Amin yang ketiga, raghima anfu 'abdin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhum jannah faqultu amin. Jibril alaihi salam doa kembali, sungguh merugi, sungguh celaka bagi orang-orang yang ketika mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dalam keduanya, maka ia tidak masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta juga dan dirahmati Allah. Padahal kedua orang tua kita adalah surga yang terdekat bagi kita. Ketika orang tua kita sudah tua renta, sudah tidak berdaya, maka kita lupakan, maka tidak kita kasihi, tidak kita perhatikan, tidak kita bahagiakan, kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kata Rasulullah, falam yudkhilhul jannah, tidak akan masuk surganya Allah. Jangan sia-siakan. Ingat, adanya kita di dunia ini karena kasih sayangnya orang tua. Besarnya kita di dunia ini karena rawatannya kedua orang tua. Besarnya kita dan pintarnya kita karena didikannya kedua orang tua. 9 bulan 10 hari ibu kita mengandung, dalam kesusahannya, nyawa sebagai taruhannya, darah yang dikeluarkannya sebagai taruhannya, maka kita lupakan untuk membahagiakan yadkhulul jannah, maka tidak akan memasuki surganya Allah. Pecinta Abi yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya mengucapkan amin. Hadirin pecinta Abi yang dirahmati Allah, dari kisah ini bisa kita petik, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Semoga kita tidak dalam salah satu golongan yang didoakan dan diaminkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Abi Gaul. Sekali lagi Abi Gaul mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kehilafan dan kesalahan hanyalah milik Abi Gaul, kebenaran dan seluruh kebaikan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi lebih kurangnya mohon maaf. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.